Baifol adalah kelompok kecil yang merupakan bagian dari persaudaraan Maurid di Senegal, yakni negara mayoritas Muslim di Afrika Barat. Komunitas ini berbeda dibandingkan kelompok-kelompok Muslim lainnya. Ada sekitar 17 juta penduduk Senegal yang menjadi penganut Baifol ini, guys. Kira-kira apa yang menjadikan umat Muslim di Senegal ini beda sama umat Muslim yang ada di dunia ya? Lalu apa juga nih yang bikin jadi kontroversi bagi umat Muslim dunia? Emang ajarannya tuh kayak gimana sih? Dan siapakah juga tokoh pendiri komunitas Baifol? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, kayaknya kita udah lama banget nggak cerita dengan hal-hal yang berbau kontroversi ya. Kali ini aku bakal ceritain komunitas muslim yang ada di Senegal, Afrika Barat, yang bisa dibilang cukup unik dan sedikit melenceng sih. Jadi guys, sebelumnya kita bakal jelasin dulu nih sejarah asal-usul munculnya komunitas Baifol di Senegal ini guys. Untuk memahami akar sejarah dan juga doktrin komunitas Baifol, kita perlu menelusuri asal-usulnya dalam konteks Tarikat Maurid, sebuah tarekat sufi yang sangat berpengaruh di Senegal. Karena ya emang ada kaitannya juga dengan komunitas Baifol ini. Jadi Baifol merupakan cabang dari Tarikat Maurid yang didirikan oleh Syekh Ahmadou Bamba pada pertengahan abad ke-19. Sedikit aku informasikan ya guys, kalau Syekh Ahmadou Bamba Mbacké atau lebih dikenal dengan Syekh Ahmadou Bamba, beliau ini lahir pada tahun 1270 Hijriah atau tahun 1853 dalam keluarga ulama Qadiri dari garis keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia adalah anak dari keturunan Sayyid karena ayah dan ibunya seorang Sayyid atau ya masih ada garis keturunan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu guys. Senegal pada saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis yang memerintah kerajaan-kerajaan kecil di seluruh negeri. Ayahnya adalah Mamour Anta Solibake. Beliau merupakan seorang qadhi atau bisa disebut dengan seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam yang memang paling dihormati di kerajaannya. Dan beliau juga mendirikan beberapa sekolah Islam di sana guys. Sementara ibunya Syekh Ahmadou Bamba ini bernama Mama Diarra Bousso. Beliau dikenal karena pelayanannya yang mudah kepada masyarakat. Nah, sebagai seorang anak, Ahmadou Bamba lebih suka meniru gaya kepemimpinan ataupun pengabdian ayahnya. Beliau ini tidak memiliki keinginan untuk bermain dengan anak-anak yang lain. Ia banyak menghabiskan seluruh masa mudanya dengan ibadah, mempelajari ilmu agama Islam, dan juga mengajarkan orang lain. Nah, setelah kematian ayahnya pada tahun 1882 dan berakhirnya perlawanan bersenjata terhadap Prancis, Ahmadou Bamba mendirikan persaudaraan atau Tarikat Mauridiyah yang berfokus pada Al-Quran dan juga Sunnah, serta prinsip-prinsip Sufisme, yakni sebuah seruan agar masyarakat kembali kepada Islam tradisional. Gerakan ini perlahan-lahan menjadi senjata paling efektif dalam memerangi dampak sosial imperialisme yang menghancurkan. Kelompok yang baru didirikan oleh Syekh Ahmadou Bamba ini menyerukan cita-cita Islam tradisional dan profetik yakni Mauridiyah, sebuah tarikat yang bertujuan untuk mempersatukan orang-orang Senegal di bawah panji iman yang sama, dengan penekanan pada perbaikan spiritual dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menekankan pentingnya mendapatkan penghasilan yang diperbolehkan dalam kehidupan umat Islam untuk melawan keyakinan sebagai umat Islam saat itu guys.
Karena pada saat itu banyak banget yang menganggap kalau bekerja untuk mendapatkan penghasilan itu adalah hal yang tidak perlu. Makanya orang-orang Senegal mulai banyak sekali yang menjadi pengikut Ahmadou Bamba ini guys. Kamu tidak akan menemukan tempat lain dimanapun, di mana kamu bisa makan, minum, dan tidur tanpa membayar. Touba adalah satu-satunya tempat di bumi yang akan kamu temukan. Kesatuan kita memberikan kekuatan yang besar. Syekh Ahmadou Bamba bekerja keras, dan sekarang dia menuai hasil kerja kerasnya. Dia selalu berusaha menyatukan kembali orang-orang. Dia tidak peduli apakah kamu berkulit hitam ataupun putih. Dia tidak peduli apakah kamu Kristen atau Muslim. Tidak. Touba selalu terbuka untuk semua orang. Itu sebabnya kami mengatakan kalau Baifal ada di mana-mana. Kami mencoba menyatukan kembali semua orang kepada jalan yang benar, untuk mengembalikan mereka yang tersesat di hidupnya. Karena banyak di antara mereka yang tersesat. Nah, sebagai seorang visioner spiritual yang terkemuka, Syekh Ahmadou Bamba ini menyadari kegagalan mayoritas perlawanan militer terhadap kekuatan Eropa yang merambah dan berusaha menguasai Afrika kala itu guys. Seperti semua tokoh besar sufi di masa lalu, dia melihat penindasan terhadap orang-orang Senegal sebagai gejala penyakit spiritual yang ada di antara umat Islam. Karena persaudaraan Mauridia ini terus menarik banyak pengikut, persaudaraan ini muncul sebagai perlawanan yang tangguh terhadap imperialisme Prancis. Mauridia bukan lagi sekedar gerakan kebangkitan agama, akan tetapi sebuah revolusi sosial. Tarekat ini telah memainkan peran penting dalam sejarah dan juga perkembangan sosial Senegal. Syekh Ahmadou Bamba Mbacké paling diingat karena perlawanan sufinya terhadap Prancis guys. Nah, karena perlawanannya ini, Syekh Ahmadou Bamba ini diibaratkan kayak Mahatma Gandhi-nya umat Islam gitu. Ceritanya tuh hampir mirip-mirip gitu soalnya guys. Kalau Mahatma Gandhi kan berjuang untuk agama Hindu ya. Kalau Ahmadou Bamba ini tokoh yang berjuang untuk agama Islam di Senegal. Jadi, dalam perjuangannya itu Ahmadou Bamba mengajak para pengikutnya untuk tetap fokus beribadah dan juga belajar agama Islam meskipun mereka kasarnya sedang dijajah oleh Prancis kala itu ya. Ya, meskipun pihak Perancis banyak yang menyakiti warga ataupun masyarakat Senegal, Ahmadou Bamba sangat menekankan interaksi yang baik tanpa rasa dendam terhadap para penjajah Perancis guys. Nah, karena melihat pengikut Ahmadou Bamba yang terus bertumbuh dengan cepat dan sangat mengkhawatirkan, makanya Perancis menganggap kalau Ahmadou Bamba ini sebagai sebuah ancaman terhadap kekuasaan mereka di Senegal. Intinya mereka tuh takut gitu akan terjadinya pemberontakan. Makanya pada tahun 1895 Perancis mengadili Syekh Ahmadou Bamba atas tuduhan menggerakkan pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Meskipun menentang keras tindakan kekerasan, Ahmadou Bamba menyatakan keinginannya untuk Senegal agar menjadi negara muslim guys. Akibatnya ya ia diasingkan ke Gabon di Afrika Tengah dengan harapan dapat menghentikan pertumbuhan Mauridia. Pokoknya Ahmadou Bamba ini diasingkan kurang lebih selama 12 tahun guys. Nah, Syekh Ahmadou Bamba ini punya yang namanya pengikut setia guys. Beliau ini bernama Ibrahim Fall. Ini dia tokoh yang nantinya bakal menjadi pendiri komunitas Baifal guys. Kisah pertemuan mereka di Mbacké Kadior menjadi titik awal terbentuknya komunitas Baifal ini guys. Persaudaraan Mauridia yang didirikan oleh Ahmadou Bamba pada abad ke-19 adalah cabang Islam Sufi yang memainkan peran penting di Senegal. Ibrahim Fall diyakini sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk melayani Ahmadou Bamba selama masa pengasingan itu guys. Jadi guys, saking setianya sama Ahmadou Bamba, Ibrahim Fall bahkan sering mengabaikan kebutuhannya sendiri, termasuk makan, minum, puasa, sholat, dan perawatan terhadap dirinya sendiri. Para pengikut Baifal mengatakan seiring waktu, pakaian Ibrahim Fall ini menjadi lusuh kan, dan juga compang-camping, karena saking tidak pedulinya dengan dirinya sendiri kan. Hal ini mencerminkan pengabdiannya yang tanpa pamrih. Makanya guys, inilah menjadi asal mula filsafat dan juga tradisi pakaian compang-camping khas dari Baifal ini.
Pengabaian ritual keagamaan formal tersebut menurutku itu bukan berarti penolakan terhadap spiritualitas ya guys, kayak misalkan sholat ataupun puasa gitu, melainkan sebuah bentuk pengabdian total kepada guru spiritualnya dan interpretasi unik tentang jalan menuju Tuhan. Nah, ini yang mungkin bikin anggota komunitas Baifal salah paham kali ya. Padahal bisa saja kan Ibrahim Fall tetap menjalankan sholat dan juga puasa saat melakukan pengabdiannya kepada Ahmadu Bamba. Ya, kan hal itu nggak perlu sampai harus kelihatan orang juga dan diceritakan kepada orang lain juga ya kan. Bisa saja karena memang di Senegal itu jarang air atau bahkan nggak ada air, Ibrahim Fall itu melakukan tayamum dan tetap melaksanakan sholat. Atau satu hal lagi, karena mungkin nggak ada makanan dan juga minuman, bisa saja kan Ibrahim Fall tetap melakukan puasa di bulan Ramadan. Karena orang lihat dia nggak pernah wudhu atau dia nggak pernah sahur gitu ya, dianggapnya dia nggak pernah melakukan sholat gara-gara ngabdi banget sama Syekh Ahmadu Bamba. Ya nggak? Kan perkara ibadah sebenarnya memang urusan hamba dengan Tuhannya ya kan. Ya bisa aja gitu ya. Masa iya kita pas mau ibadah kita harus lapor dulu kepada orang. Lapor, saya mau sholat. Lapor, saya sudah sholat. Kalau gitu kan lucu ya guys. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Nah, kira-kira ajaran komunitas Baifal apa sih yang dianggap nyeleneh dan juga tidak biasa dengan ajaran Islam yang sebenarnya? Jadi, penampilan mereka yang mencolok membuat jemaah Baifal emang terlihat menonjol banget di publik sih guys. Sebagian orang menganggap komunitas ini menyimpang terlalu jauh dari norma-norma Islam karena ibadah mereka itu memang gak biasa gitu. Dalam Islam, sholat dan puasa di bulan Ramadan itu kan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Tapi buat komunitas Baifal itu enggak guys. Sholat dan puasa di bulan Ramadan enggak dilakuin sama sekali sama kaum ataupun komunitas Baifal guys. Udah yakin sama Allah aja udah cukup. Intinya udah ngakuin agama Islam aja udah cukup bagi mereka. Sholat dan puasa di bulan Ramadan itu nggak apa-apa kalau nggak dilakuin. Alasannya ini cukup mencengangkan guys. Mereka tidak melakukan sholat dan juga puasa di bulan Ramadan karena mengikuti kebiasaan dari pendirinya, yakni Ibrahim Fall, selama dia melakukan pengabdian kepada Syekh Ahmadu Bamba dalam pengasingan itu guys. Alih-alih sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, pengikut Baifal ini melaksanakan ibadah melalui kerja keras dan juga pengabdian. Jadi bagi mereka ya, kerja keras menjadi bentuk ibadah kepada Tuhan yang jadi pengganti ibadah sholat dan juga puasa. Di mata mereka, surga bukan sekedar tujuan akhir, melainkan penghargaan bagi orang-orang yang bekerja keras. Nah, kalau ini sih aku setuju banget sih. Biar ibadahnya tuh bener-bener murni lillahi ta'ala, bukan karena merasa takut masuk neraka ataupun karena pengen masuk surga ya. Ya, kalau misalkan kita ibadah karena fokus kedua itu, misalnya ibadah sholat kita ataupun puasa kita itu kayak kepaksa, iya nggak? Gimana nih kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Kami menyanyikan nyanyian Baifal itu untuk menunjukkan bahwa kita bahagia setelah pekerjaan selesai. Setelah melayani rakyat dengan baik, dengan melihat semua orang makan dan minum dengan tenang, kami merasa sangat puas. Gak cuma itu guys, masih ada keanehan-keanehan lain yang biasa dilakukan oleh komunitas Baifal ini guys. Jadi, Baifal juga dikenal dengan ritual unik seperti Samfal yang dilakukan 2 kali seminggu. Ritualnya tuh kayak nari dan juga nyanyi-nyanyi bareng depan api unggun yang sengaja dinyalakan di depan masjid gitu guys. Para peserta seringkali tampak seperti dalam keadaan trans selama ritual suci yang berlangsung sekitar 2 jam itu guys. Hingga akhirnya hal ini pun bikin salah paham juga nih di kalangan beberapa orang. Di barat misalnya, kelompok ini diyakini mengkonsumsi alkohol dan juga merokok ganja selama ritual Samfal ini. Hal ini tentu saja adalah suatu kesalahpahaman ya guys, mengingat 2 hal itu bukan bagian dari etos mereka. Identitas mereka memang terlihat juga nih dari pakaian yang terbuat dari kain perca berwarna-warni, serta rambut mereka yang kayak gimbal-gimbal gitu loh, yang dianggap memiliki makna spiritual yang mendalam. Nah, semakin gayanya itu kayak reggae-reggaean kayak gitu, penampilannya semakin mencolok kayak di foto inilah. Penampilan kayak gitu dianggap memiliki makna spiritual yang mendalam. Ya, ibaratnya kalau di Indonesia mungkin ya, kalau ada orang yang pecinan ataupun gamis syar'i gitu ya, mereka itu dianggap
soleh dan solehah gitu kali ya, kurang lebih ya. Ya meskipun ketaatan sebenarnya nggak bisa cukup dilihat dari penampilan aja ya. Bisa aja yang tampilannya kayak preman, sebenarnya ilmu agamanya ataupun ibadahnya lebih banyak dari yang pecinan. Satu lagi yang unik dari komunitas Bible ini guys, pada bulan Ramadan, komunitas ini memiliki tradisi khusus guys. Meskipun mereka kita tahu ya nggak ngelakuin puasa di bulan Ramadan, Bible berkontribusi untuk menyiapkan menu-menu untuk berbuka puasa di masjid. Dan setiap tahunnya, pengikut Bible ini menyatakan sumpah setia kepada pemimpin Maurid yang dikenal sebagai Khalifah atau Marabot Agung. Sumpah setia ini dilakukan Bible dengan menyumbangkan uang, ternak, dan juga hasil panen mereka kepada persaudaraan Maurid untuk menunjukkan loyalitas mereka guys. Mereka juga berperan penting dalam pemeliharaan Masjid Agung di kota suci Toba di Senegal yang menjadi pusat Mauridisme. Di Toba, Bible juga berperan sebagai penjaga keamanan tidak resmi di Masjid Agung pada saat acara-acara besar seperti ziarah tahunan Magal ketika ratusan ribu jamaah datang ke kota. Orang-orang Bible memastikan jamaah-jamaah berpakaian sopan dan tidak ada narkoba di daerah tersebut guys. Mereka juga memastikan tidak ada penghinaan terhadap khalifah. Tapi guys, karena mereka lebih mengedepankan kerja keras sebagai ibadah kepada Tuhan, mereka juga menganggap mengemis ataupun meminta-minta di jalan kalau diniatkan untuk kepentingan warga ataupun masyarakat di sana, itu juga dinilai sebagai wujud dari kerja keras loh. Agak lucu juga sih. Kalau di Indonesia kan yang namanya ngemis itu berarti tandanya tidak mau bekerja keras ya, ataupun tidak mau berjuang gitu. Tapi kalau di sana tuh mengemis itu pun bisa jadi sebuah nilai dari kerja keras guys. Intinya tergantung niat katanya. Menurut Mam Samba, seorang pemimpin kelompok Bible di Mbake Kadior, filosofi komunitas Bible berpusat pada kerja. Kerja keras menjadi bentuk ibadah kepada Tuhan, baik itu membajak sawah di bawah terik matahari, membangun gedung sekolah, maupun membuat kerajinan. Semua itu penuh akan makna spiritual bagi penganut Bible. Setiap tugas bukan hanya kewajiban. Perlu ditekankan bahwa interpretasi Bible terhadap Islam berbeda secara signifikan dari pemahaman mainstream ya guys. Penolakan sholat dan juga puasa yang merupakan rukun Islam gitu guys. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan juga perdebatan teologis. Namun penting banget untuk memahami konteks budaya dan juga sejarah komunitas ini. Mereka bukan sekedar menolak ajaran Islam, melainkan menawarkan sebuah alternatif spiritual yang tertanam dalam budaya dan juga pengalaman histori mereka. Kerja keras, pengabdian sosial, dan dedikasi mereka kepada pemimpin spiritual menjadi inti dari ibadah mereka guys. Perbedaan ini tidak serta-merta menciptakan konflik ataupun perpecahan ya guys. Justru mereka bisa hidup damai loh dalam perbedaan tersebut. Mereka bisa tetap rukun dan juga damai dengan umat agama lain guys. Keren ya. Keberadaan mereka menjadi pengingat akan keberagaman interpretasi dan juga praktek keagamaan, bahkan dalam konteks agama yang tampak seragam seperti Islam di Senegal. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam tentang nuansa teologis dan juga sosiologis komunitas Bible ini guys. Bagaimana mereka bisa memahami konsep tauhid, bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran dan juga hadis, dan bagaimana juga interaksi mereka dengan komunitas muslim lainnya yang ada di Senegal. Hal ini merupakan pertanyaan-pertanyaan penting yang memang perlu dikaji ya guys, karena nggak baik juga kita menyimpulkan sesuatu kalau misalkan sesuatu itu belum jelas juga kebenarannya. Memahami komunitas Bible bukan hanya sekedar memahami sebuah kelompok keagamaan yang unik aja ya guys, tetapi juga memahami keragaman interpretasi keagamaan dan bagaimana spiritualitas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk di tengah dinamika sosial dan budaya. Pakaian compang-camping yang mereka kenakan yang sering dikaitkan dengan kemiskinan sebenarnya merupakan simbol spiritual sih kalau menurutku.
Ini bukan sekedar cerminan kondisi ekonomi, tapi representasi dari pengorbanan dan juga dedikasi kepada Tuhan melalui pengabdian kepada Syekh Ahmadu Bamba dan juga pengabdian kepada masyarakat. Bisa dibilang juga pakaian tersebut menjadi simbol penolakan terhadap materialisme atau kemewahan duniawi. Itu bisa saja ya kan? Lebih jauh lagi, perlu dikaji bagaimana komunitas Baifal ini berinteraksi dengan pemerintah dan juga lembaga keagamaan di Senegal. Apakah ada upaya dari pihak pemerintah atau ulama setempat untuk mengintegrasikan atau bahkan mengasimilasi komunitas ini ke dalam pemahaman Islam mainstream? Atau apakah memang terdapat toleransi dan juga penerimaan atas perbedaan interpretasi keagamaan ini di Senegal sana? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini penting banget sih untuk bisa difahami di dalam dinamika sosial dan juga politik di Senegal yang berkaitan dengan keragaman keagamaan. Kesimpulannya, komunitas Baifal ini merupakan contoh yang menarik sih tentang bagaimana spiritualitas dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda dari praktik keagamaan konvensional. Ya nggak usah terlalu fanatik-fanatik banget lah. Untuk benar-benar bisa menyimpulkan apakah Baifal ini salah ataupun 100% salah, kita perlu memahami dan juga mendalami benar-benar tentang praktik-praktik yang mereka lakukan ini ya guys, supaya kita juga nggak salah paham juga gitu. Ibaratnya Baifal ini kayak semacam pengingat aja bahwa spiritualitas adalah perjalanan individu yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan juga cara selama tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga kebaikan. Ya, bisa dibilang dari cerita ini kita jangan pernah merasa paling benar, karena belum tentu juga kita memang paling benar. Meskipun Baifal meyakini sholat dan puasa itu tidak perlu dilakukan, setidaknya hal itu tidak membuat kita menganggap kalau komunitas Baifal ini 100% salah dan juga sesat ya guys. Hingga akhirnya perbedaan antara umat Islam sendiri malah memecahkan umat Islam. Pokoknya ingat aja lah, Nabi Muhammad SAW saja dalam mengajarkan sesuatu tidak dengan melalui jalur kebencian, justru dengan cinta dan juga kasih sayang. Ya, bisa dibilang dari ajaran Baifal ini kita diajarkan untuk lebih menjalankan ibadah secara lillahi ta'ala, bukan karena merasa takut masuk neraka ataupun karena fokus ingin masuk surga. Tapi fokuslah berbuat baik, niatkan sesuatu dengan niat yang baik, dan setelahnya biarlah Allah SWT yang menilai semuanya. Karena ya kita sendiri juga nggak tahu ya amalan mana yang kelak akan benar-benar menyelamatkan kita dari neraka dan juga membawa kita masuk ke dalam surga. Oke, itu saja cerita kita malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya dari apa yang aku ceritakan malam ini. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan juga share-nya. Dan satu lagi, subscribe channel ini karena aku nggak sabar pengen cerita lagi ke kalian. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.